keren. Saya berbahagia, berbangga dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah semuanya yang pernah dimasuki oleh Fitra, belajar di situ, dan hari ini Fitra lulus menjadi anak yang mampu memecahkan masalah kehidupannya. Punya attitude yang baik, berjuang. Saya waktu itu ketemu sama dia ketika mau ngasih bantuan ke Cianjur. Nah, kita ketemu lagi sama Fitra. Fitra ini akan saya ajak nanam bambu di Arboretum di Cikopo bersama para kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan. Kita akan ke sana sama Fitra, ikut senam pagi ya, oke? Iya. Ikut senam nanti, Iya, Pak. oke? Iya. Ikut senam sama terus dilanjutkan nanam bambu, oke? Iya, Pak. Pakai apa sekarang? Sepatu nggak pakai? Nggak pakai, Pak. Kaos ini kaos yang kemarin ya? Iya, Pak. Wah, naon dia bacaan anak? Sampurasun. Sampurasun, lain sampurna ya, sampurasun. Kita ke sana ya? Iya, Pak. Ya mau naon ya? HP. Oh, HP. Pakai sepatu, oke? Iya, Pak. Sepatu nih. Nah, nggak pakai sepatu, senamnya harus pakai sepatu kayak gini. Oh, iya, Pak. Biar ini pakai sepatu sama kaosnya mau itu aja toh lengan panjang. Iya, Pak. Nah, pakai sepatu nih. Iya. Nih, sepatu nih. Wah, nomor 40 ya, Ge. Pas kaki nomor sabar sih, sepatu nomor sabar sih. 40 sama dengan saya kakinya. Oh, benar dia 40. Benar 40. Iya, Pak. Mahir lah. Nih. Ini kaos kakinya. Iya. Kaos kaki yang pendek. Mau kaos panjang nggak? Kalau kaos panjang ini nih, lope. Iya, Pak. Hah? Nggak? Nggak. Nggak suka kaos panjang? Luka. Cuma nggak punya. Ini pakai. Oh, iya. Mau? Mau. Oh, ini aja nih biar ininya kinclong. Iya. Ini aja. Iya, Pak. Mau dirangkap boleh, mau pakai ini boleh. Ya, pakai ini ya. Iya, Pak. Ya, pendidikan kita tuh. Tuh, pendidikan kita. Ya, Iya. pakai ini aja. Biar ini. Kan biru. Loh. Topi itu di bawah topi. Topi itu di bawah topi. Nggak lupa. Topi Lupa. Iya. betul pakai topi lah ya. Iya, nggak Oh, usah. saya ganti pakai. Iya. Mah itu Lupa. sok mak sereting deh. Enggak. Benar. Bener. Lamun sereting kan tengenah. Enak. Tengenah kena serga. Hah? Udah, Pak. Enak. Hah? Ngeunah atau ngepas deh? Pas, Pak. Ngepas. Bagus. Buat nanti kalau pulang pakai ini ya. Iya, Pak. Iya. Ah. Kalau pulang pakai ini aja. Nah, ini ya. Makasih ya. Pas. Wah, keren kan? Biru-biru Iya. pakai. Oke? Kita akan ajak nanam bambu biar nanti nama Fitra, Gojek Fitra ada di situ. Biar ini, biar punya legacy di situ. Makan belum makan ya, nanti makan di sana aja. Oke? Yuk. Bawa mobil kan ya? Bawa mobil sendiri. Ya, kita udah di jalan nih sama Fitra ke Cikopo 2. Udah pakai kaos nih, kaosnya keren. Ini lope. Bacaan anak ya, bacaan anak. Pendidikan kita. Pendidikan kita. Lancar bacanya, orang pinter dia mah. Pendidikan kita. Kenapa disebut pendidikan kita? Jadi saya teh kepala dinas pendidikan, lain kepala dinas guru. Kepala dinas pendidikan.
Nah, disebut pendidikan kita. Nah, jadi yang namanya pendidikan, Iya. ya Kang Fitra ya, yang namanya pendidikan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru aja misalnya, atau oleh kepala dinas aja, gitu, atau oleh orang tua siswa aja, nggak bisa. Jadi pendidikan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Iya, Pak. Oleh kita, jadi disebut pendidikan kita, dan harus menjadi milik bersama gitu. Jadi nggak boleh hanya menjadi milik guru, menjadi milik orang tua, enggak, jadi milik masyarakat, enggak. Pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu saya sebut sebagai pendidikan kita, lagonagen lope. Karena pendidikan itu harus didasarkan kepada cinta. Cinta jika Fitra Kak si Yayang neng sana mina teh. Hah? Lut? Lutfi ini kok kayak laki-laki? Lutfia. Oh, Lutfia saja? Iya. Nggak ada panjangannya? Nggak ada. Si Yayang teh namanya Lutfia. Iya. Si cinta. Iya. Si cinta ini cinta, makanya pendidikan itu pendidikan kita dan pendidikan cinta. Karena pendidikan seperti bangunan rumah tangga gitu, seperti apa, sebuah bangunan gitu, seperti Fitra sama Fitria. Lutfia. Fitra sama Lutfia. Fitra sama Lutfia. Jadi membangun rumah tangga harus didasarkan dengan cinta. Gitu. Pendidikan juga sama. Iya, pendidikan itu harus didasarkan dengan cinta. Semua orang harus melaksanakan pendidikan dengan cinta, bukan berdasarkan nafsu. Nafsu itu apa nafsu? Wah, ini harus gini. Pendidikan mah punya saya. Pendidikan mah harus dilaksanakan oleh dia. Pendidikan itu hanya tanggung jawab sekolah. Pendidikan itu harus hanya menjadi tanggung jawab guru. Pendidikan mah hanya tanggung jawab orang tua, nggak bisa gitu ya. Itu nafsu. Semuanya harus sadar bahwa pendidikan itu adalah bagaimana kita memberikan cinta kita untuk masa depan anak-anak kita. Karena pendidikan itu ya membuat seseorang dewasa gitu. Dewasa menghadapi kehidupan. Jika Fitra kan dewasa menghadapi Neng Lutfia kan hebat. Iya, Pak. Penuh cinta. Ayeuna panggil yang si cinta berenang sore. Ya kamu teh berangkat jam berapa nanti pulang teh? Jam 4. Jam 4 sore ya, keburu. Nanti diantar. Kalau Enggak. dia diantar ke stasiun. Oh iya. Diantar ke stasiun. Oh iya. Karena kan Iya. naik kereta. Iya. Oh, enggak akan diantar ke rumah. Anaknya takut mengganggu pertemuan sama si cinta. Iya. Sampai stasiun saya antar, ya. Tiketnya udah beli belum? Belum, Pak. Waduh, nanti kehabisan gimana? Kan ngedadak pembelinya. Oh, ngedadak. Jadi dia naik ekonomi aja, Pak. Ekonomi. KRD. Iya. Oh, kereta apa namanya ya? Kereta api daerah. Kereta api daerah KRD. Iya. Oh, saya baru tahu KRD kereta api daerah. Kereta api daerah KRD berapa bayarnya itu biasanya? 8.000. Sampai Bandung? Sampai Padalarang 8.000? Sampai Garut Cibatu. Oh, sampai Garut 8.000. Iya. Kok tahu dari mana? Kan udah nanyain, Pak, tadi sore Ke kemarin. stasiun. Iya. Oh iya, ini pinter ya. Ini udah kemampuan problem solvingnya Fitra itu luar biasa bagus. Kan dia mau pulang ke Padalarang. Kemarin saya tanya mau naik apa, naik kereta katanya. Dia udah nanya-nanya ke stasiun. Karena kalau kita lihat survivalnya itu luar biasa. Nah, pendidikan itu harus bisa melahirkan orang-orang seperti Fitra ini. Di tengah keterbatasan masih bisa survive, masih bisa jual galon, Iya. masih bisa jual apa? Gas. LPG. Setiap pagi nganter gas dan LPG itu ke mereka yang beli. Iya. Ya, terus
beli juga dari itu Fitra yang ngambil kan. Iya Pak. Nah, setelah itu beres pagi dia terus Jam Ngojek. 11 ngojek pakai aplikasi Gojek. Pakai aplikasi kan tidak mudah, orang menggunakan aplikasi harus belajar dulu ya. Iya Pak. Ini bisa. Jadi Fitra itu kan difabel. Saya nggak menyebutnya disabilitas ya, tapi difabel, different ability. Nah, kalau disabilitas itu orang yang tidak mempunyai kemampuan. Disabilitas itu istilah yang salah, bukan disabilitas tapi difabel, different ability. Jadi sebenarnya Fitra bukan orang yang bukan tidak mempunyai kemampuan, bukan disability bukan, tapi difabel, different ability. Mempunyai kemampuan tapi dalam hal yang berbeda. Mempunyai kemampuan yang berbeda kan kemampuannya luar biasa, melebihi saya. Saya bisa gitu ngeprosikin Gojek, enggak. Saya bisa gitu, enggak. Tapi Fitra bisa melakukan itu. Kemampuannya luar biasa, kemampuan survivalnya luar biasa. Dan ini saya berbangga, berbahagia ke sekolah-sekolah yang pernah mendidik Fitra, termasuk keluarganya. Ibunya luar biasa karena bisa melahirkan anak seperti ini. Fitra berapa usianya sekarang? 30. Dulu SD di SD negeri? Iya Pak. SD mana? SD Sukamaju. SD Sukamaju itu di Padalarang? Iya, depan rumah. Masih ingat nggak gurunya siapa? Masih. Siapa? Yang saya ingat, yang paling Yang ingat. Yang ada Bu Ati. Bu Ati. Iya. Bu Ati ya, dari SD Negeri Sukamaju. Iya. SDN Sukamaju Padalarang. Ibu keren bersama teman-teman. Kepala sekolahnya siapa waktu itu? Lupa. Bu Titin. Bu Titin. Iya. Bu Titin, Bu Ati ya, dari SDN Sukamaju Padalarang. Iya. Ini ibu-ibu itu hebat, luar biasa. Bisa di sekolah dasar negeri tapi udah bisa menerima anak dengan difabel. Ya. Kemudian anaknya bisa seperti ini, survive, berjuang di tengah keterbatasannya, terus berjuang dan akhirnya hari ini bisa menikah, hidup normal begitu seperti orang lain. Dan bisa jadi Fitra ini mempunyai attitude yang melebihi teman-temannya yang lain. Ini luar biasa. Ibu keren. Terus SMP-nya di mana? SMP berapa? SMP 3. SMP 3 Padalarang. Iya. Siapa gurunya yang masih ingat, kepala sekolahnya? Bu Sri. Bu Sri. Iya. Bu Sri, kepala sekolahnya siapa? Sama Pak Sudarmanto. Pak Sudarmanto. Iya. Bu Sri, Pak Sudarmanto dan teman-teman dari SMPN 3 Padalarang. Ibu bapak juga keren. Sekolahnya sudah bisa menerima anak dengan kemampuan yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Secara fisik mempunyai keterbatasan, tapi Fitra lulus dan hari ini masih tetap survive menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan hidup. Keren. SMP. Iya Pak. SMA-nya? SMA-nya di SMA 1 Padalarang. SMAN 1 Padalarang. Keren. Saya berbahagia, berbangga dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah semuanya yang pernah dimasuki oleh Fitra, belajar di situ, dan hari ini Fitra lulus menjadi anak yang mampu memecahkan masalah kehidupannya. Punya attitude yang baik, berjuang. Saya waktu itu ketemu sama dia ketika mau ngasih bantuan ke Cianjur. Saya dengan Pak Dedi naik mobil di situ. Pas jalan lihat aki-aki itu ada. Iya. Aki Anda siapa waktu itu? Aki Anda yang sedang berjalan nuntun sepeda. Iya. Kemudian jalannya aja udah susah mah. Kalau dari segi syariat mah impossible gitu ya, kok jauh lagi, habis ngarit, dan rumput itu dijual, pendapatannya itu 25.000 sehari, Bah Anda ya namanya. Nah kita ketemu sama aki-aki itu, Abah Anda. Nah pas kita lagi nolongin mau naikin itu, tiba-tiba ada Gojek nyamperin, gitu. Siapa nih? Kaget, ternyata
Fitra ngajak salaman ke Kang Dedi waktu Iya. itu. Ngajak salaman ke Kang Dedi. Terus ya dari situ Fitra ikut nganterin Mbak Anda ya, Iya. pakai temennya. Siapa masih ingat temennya? Waktu itu yang Pak bareng Asep, Pak Asep. Pak Asep ya, teman sama-sama Gojek kan? Iya, Pak. Sama-sama Gojek nganter ke rumah Mbak Anda dan Fitra sampai situ terus berlanjut ditanya sama Pak Dedi ya. Iya, Pak. Ditanya sama Pak Dedi, dia terus berlanjut sampai hari ini, sampai ke kantor desa Cinangka. Alhamdulillah. Kantor desa Cinangka. Tapi Fitra itu kemarin ini bilang ke saya waktu pertama tidur di sini tuh katanya kata Om siapa itu kemarin? Om Luki ya? Iya. Om Luki sama siapa kemarin teh? Om Luki sama Iqbal. Nah Iqbal katanya udah pengen pulang. Saya tanya kenapa pengen pulang? Nggak tega ingat mama terus pengen bantu katanya. Tiap pagi kan dia harus nganterin galon sama gas. Tapi dia udah telepon ke mamanya katanya nggak boleh pulang, harus di situ aja gitu. Di situ aja. Kalau di sana mungkin udah bisa diatasin. Di situ aja. Terus Pak Dedi juga bilang sini aja sambil belajar. Nanti kan ini belajar ngedit di Pak Dedi ngedit karena kemampuannya hebat. SMA atau SMK dulu? SMA, Pak. Oh SMA ya. Kalau waktu dulu mau masuk ke SMK nggak diterima, Pak. Oh ke SMK nggak diterima. Tadinya mau ngambil SMK dulu, SMKN jurusan teknik komputer. Oh ya. Yang ditolak. Oh mau masuk SMKN mana pada larang? Cuma ini, Pak. Oh SMKN Cimahi Iya. tapi ditolak Iya. karena waktu itu mau ngambil jurusan teknik komputer tapi ditolak. Iya, padahal Namanya tinggi. tinggi, Pak. Melebihi dari teman-teman. Kenapa alasannya katanya? Nggak tahu, Pak. Oh. Tiba-tiba ditolak aja, saya jadi sedih gitu, Pak. Makanya. Oh, tapi tiba-tiba ditolak. Iya. Padahal name-nya tinggi. Iya. Pengen masuk jurusan komputer. Iya. Padahal name-nya lebih tinggi dari yang lain. Tapi ditolak. Iya. Ya nggak apa-apa. Udah itu udah terjadi, dimaafin aja. Ya, Iya. dimaafin aja. Lagian juga kalau Fitran masuk ke sana juga belum tentu seperti ini. Iya. Kita udah tahu bahwa Fitra di SMA Negeri Padalarang kan hebat, hari ini udah jadi Fitra yang survival itu. Dan apa Fitra harus mensyukuri apapun yang terjadi. Pernah ditolak dulu, syukurin aja, nggak apa-apa, mungkin itu yang terbaik begitu. Gitu. Punya pacar nggak dulu waktu SMA? Nggak punya, Pak, tapi yang kalau suka mah ada. Oh, pacar mah nggak punya, Nggak tapi punya. suka sama orang mah ada. Iya. Ah, bagus. Saya juga waktu SMA nggak punya pacar, tapi suka sama orang mah ada. Mau ngomong takut ditolak. Iya, betul. Bener nggak? Iya. Sama berarti nasib kita. Saya waktu SMA nggak punya juga, nggak punya pacar karena minder. Iya, saya itu minder dulu karena ya minder aja, nggak pede mau deketin cewek Iya. itu nggak pede. Maklum lah kalau kita kan apa ya minder aja lah. Nggak punya, saya ada yang saya suka Iya. tapi ya takut ditolak. Sukanya dari SMP. Oh sukanya dari SMP. Iya, satu SMP juga. Tapi nggak sampai tapi ke Neng Lutfia mah bisa tuh nembak. Iya, soalnya kan saya juga mikir mau sampai kapan saya kayak gini terus. Tembak aja langsung. Iya. Waktu ditembak teh ini nerima. Harus berani memang. Iya. Harus berani. Nembaknya ke bapaknya. Hah? Nembaknya ke bapaknya. Nembaknya ke bapaknya. Iya. Oh kan cintanya kasih cinta. Iya kan.
kalau kita nembak ke bapaknya otomatis kan anaknya juga nggak bisa nolak, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi harus nembak ke orang tuanya aja sekarang mah. Iya. Ya nanti saya akan coba deh. Nembak orang tuanya biar anaknya nggak nolak. Gitu. Iya, Pak. Iya. Tuh ajarin tuh, cari Samsul. Iya. Tuh tembak orang tuanya. Kata Fitra atau ilmu. Ya, kalau itu mah orang tuanya juga, anaknya juga menerima. Iya, Pak. Oke deh. Sip lah. Ya, kita ini udah mau sampai. Nanti kita nanam mau ikut Iya. senam nggak? Ikut, Pak. Ikut ya? Iya. Ikut senam. Oke, nanam ya nanti ya nanam ya. Iya. Oke. Tapi nggak bisa geraknya. Ya asal gerak-gerak aja, nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa. Asal gerak-gerak aja. Iya. Pada kaku sih, Pak. Iya nggak apa-apa. Oke, kita ke Arboretum Bambu Linuhung. Segala macam bambu kita tanam di situ untuk menyelamatkan lingkungan kita yang semakin rusak. Udara biar segar karena ini adalah lingkungan industri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitran, the best for Neng Lutfia. Oke. Pendidikan kita. Pendidikan kita. Tadi pendidikan kita itu apa artinya? Ada pendidikan ingin dibangun dengan cinta. Pendidikan itu harus dibangun dengan apa? Dengan cinta. Gitu. Melewatin malam Jumat nih Pak Mentor ya. Ini nanti yang satu lubang itu adalah ditanam oleh Fitran sebagai kehormatan dan Fitra ini akan nanam satu pohon bambu nanti Kang Rizal ya. Nanti kasih satu tanaman bambu dan yang mensodakohkan saya ke Fitran sodakohin lagi ke ini. Oke?